Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi kamu tahu nggak sih peristiwa penting di balik kemerdekaan Indonesia? Nah, aku akan bahas hal itu. Tapi sebelum itu aku akan jelasin sedikit terbentuknya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Charles Saleh, Sukarni, dan Wakana mendesak Ian Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka khawatir bahwa Jepang akan menghalangi kemerdekaan Indonesia jika tidak segera diproklamasikan. Walaupun Jepang sudah berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan Ian Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Kerawang, Jawa Barat. Setelah beberapa jam di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka akhirnya dibawa kembali ke Jakarta oleh Ahmad Subarjo dan beberapa orang lainnya. Mereka tiba di Jakarta pada malam hari, lalu mereka menuju ke rumah Laksamana Maeda yang dapat menjamin keamanan mereka. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno menulis konsep proklamasi, sementara Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan, seperti kalimat pertama proklamasi yang berasal dari rumusan BPUPKI yang disumbangkan oleh Subarjo, dan kalimat terakhir yaitu Jakarta 17 Agustus 05 yang disumbangkan oleh Hatta. Setelah konsep teks proklamasi selesai, Sayuti Melik mulai mengetik naskah tersebut. Teks proklamasi kemudian disepakati untuk dibacakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Keesokan harinya pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di kediamannya beliau. Lalu disertai juga dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini menandai awalnya era kemerdekaan Indonesia. A few moments later. Nah, fun fact pertama ada dua versi teks proklamasi. Yang pertama bahasa Indonesia yang sering kita dengar, dan versi kedua dalam bahasa Jepang yang dibuat secara lebih sederhana dan lebih singkat. Tentunya ada perbedaan yaitu dalam susunan kata. Nah, fun fact kedua yaitu Soekarno sebenarnya tidak langsung mengucapkan proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno tidak langsung mengumumkan teks proklamasi karena ada perdebatan kecil di balik pembacaan teks proklamasi, yaitu siapa yang harus menandatangani dan membacakan teks proklamasi tersebut. Nah, fun fact ketiga yaitu sebenarnya saat pembacaan teks proklamasi hanya dihadiri oleh beberapa orang saja seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, serta beberapa pemuda lainnya. Namun acara ini langsung disiarkan secara luas melalui media radio. Dan saat itu juga rakyat Indonesia mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Was